beribadah di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pemeliharamu sungguh indah Tuhan. Berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini satu kebanggaan bagi kami Tuhan sebagai anak-anak Engkau Tuhan. Berkat-Mu selalu mengalir seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini dengan segenap hati kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji semua keagungan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Ajaib
Tuhan dalam hidup ini, tetapi Engkau Tuhan kami. Engkau yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau ajaib yang mulia. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Siang hari ini kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitamu mengalir Tuhan pada jemaatmu pada pagi hari ini, dari bangku terdepan sampai bangku terbelakang. Engkau tidak akan melewati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati. Kita pandang kiri kanan sebelah kanan dan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Oke, thank you Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.
mujizat Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Amin. Orang banyak mengeluh, Tuhan saya dikeluarkan dari kerja, Tuhan gimana saya bayar anak sekolah saya. Itu sempat terjadi dalam pemikiran saya juga. Ada gimana lagi saya belum kerja, penghasilan di tempat les nggak nyampe, namanya 1 juta tuh nggak nyampe. Makan siap hari, SPP 2 anak di swasta semua, mabuk. Tapi Tuhan tolong, itu saya rasakan Tuhan tolong. Saya nggak pernah pikirkan dengan caranya manusia, dengan caranya saya kalau berpikir saya nyerah Tuhan, saya nyerah. Tapi begitu kita nyerah, kita begitu angkat tangan, Tuhan yang bertangan untuk kita. Amin. Jadi saya percaya setiap anak Tuhan itu masa pandemi semuanya dilakukan oleh Tuhan. Wajar kita ngeluh dikit, itu manusiawi. Kita bukan manusiawi, tetapi lawatan Tuhan kita diajar untuk selalu bersyukur. Amin. Oleh kuasa darahnya Tuhan, semuanya Tuhan pulihkan kita. Oleh kuasa darahnya Tuhan, bukan hanya kita saja, tetapi bangsa Indonesia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam segala kelemahan kami. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Kami selalu membuka hati kami untuk selalu Tuhan pulihkan. Engkau selalu berikan Roh Kudus untuk kami, Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami, penghiburan bagi kami. Musim apapun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Ini satu kebanggaan bagi kami, Bapa, memiliki Engkau. Satu kebanggaan bagi kami, Tuhan. Kami menjadi milik Engkau, kami menjadi anak-anak Engkau, Tuhan. Dunia seringkali banyak berteriak ketakutan, kecemasan dalam hidup mereka. Satu hal yang kami percaya, kami sebagai anak-anak Engkau, Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak takut, Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa yang baik. Haleluya, Yesus.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada dalam ibadah raya-Mu, karena inilah rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus. Kuduskan tubuh jiwa kami dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, yang urapan-Mu yang dalam. Dalam firman Tuhan terbuka hari ini hanya berasal daripada Engkau Tuhan, dan kami mendengar firman Allah mendapat berkat daripada Engkau melalui firman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Shalom. Saya mau menyapa Bapak Ibu semua di tempat ini. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, luar biasa. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita masih bisa bersama-sama bersekutu, berdoa bersama-sama, beribadah. Ini luar biasa. Meskipun jaraknya harus terpisah 1 meter, ya, harus pakai masker, dan semua dengan cara PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita percaya berkat Tuhan lebih untuk kita semua. Amin. Ya. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini banyak sekali orang yang depresi, saudara. Bingung, ya. Bingung masalah hidup. Apalagi hidup ini semakin lama bukan semakin enak, tapi semakin rumit, ya. Banyak masalah demi masalah terjadi. Yang bekerja mungkin punya masalah tersendiri, takut di PHK, ya. Yang rumah tangga juga bingung, saudara. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya hari pas hari dengan apa yang harus saya dapatkan, income yang bisa saya pakai untuk kami sekeluarga makan. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang selalu terjadi dalam pikiran kita. Khawatir, ya. Bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini? Ya, kalau dibilang obatnya, vaksinnya sudah ditemukan, tapi masih lama tahun depan. Ya, bayangkan masih berapa bulan. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Nah, ini semua kalau kita dalam Tuhan, tiada mustahil. Amin. Tuhan pelihara kita semua. Ya, makanan dan minuman kita Tuhan pelihara secukupnya. Amin. Jangan berlebihan dulu lah. Kita secukupnya aja sudah bersyukur sama Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul semakin dijepit semakin melaju. Wah, semakin dijepit semakin melaju. Artinya dalam keadaan suasana apapun juga saat ini di depan kita pasti akan terus naik dalam Tuhan. Amin. Level saudara, iman saudara akan semakin naik, bukan semakin turun. Itu yang disebut melejit. Berarti Anda bertahan dan terus naik, bukan bertahan dan jatuh, bukan. Bertahan dan terus naik. Caranya gimana? Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ya, jadi banyak sekali zaman sekarang ini orang bingung, saudara. Ya. Saya pakai ini, dan ini. Kisah Para Rasul 4 terbuka, ya, ayat 23 sampai 31. Kita baca sama-sama doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ya, maka saudara, 24. Dan oleh Roh Kudus
kudus dalam perantara hamba-Mu Daud. Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota di Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka sebut penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Zaman sekarang banyak orang kehausan. Bukan haus soal duit aja tuh saudara, haus rohani. Mereka bingung saudara, mau kemana ya? Apa yang harus mereka lakukan pada hari ini demi hari ya? Mereka perlu apa? Firman Tuhan. Kalau saudara bertemu dengan orang yang kehausan seperti itu, saudara memberitakan kabar baik ya. Katakan Tuhan mengasihimu, engkau akan diselamatkan. Amin. Banyak orang bingung, bonceng saudara. Karena apa? Imannya runtuh. Lihat keadaan saat ini, mereka sangat-sangat bingung ya. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini, saudara melihat bahwa kesulitan hidup itu semakin lama semakin sulit. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen Tuhan janjikan hidup yang lebih baik. Memang, kalau kita mengimani saudara. Tetapi hidup kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya memang sulit. Bagaimana kita menghadapi soal itu, menghadapi semua ini? Kita harus lebih memperhatikan. Ada 3 cara meresponi yang benar ya dalam kehidupan ini ya. Ada 3 cara yang saudara harus responi ya. Jangan saudara berpikir bahwa ini respon saudara. Kalau saudara meresponi keadaan ini dengan negatif, pasti negatif. Tapi kalau saudara meresponi keadaan sekarang dengan positif, saudara akan positif. Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Hidup ini tidak bisa kita pikirkan dengan otak kita sendiri, dengan pikiran kita secara intelektual kalian yang merasa sudah kuliah, merasa pintar. Tidak. Andalkan kuasa Allah ya. Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan seluruh isinya dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tetapi kita mengandalkan kuasa-Nya. Bagaimana caranya? Kita percaya bahwa mengandalkan kuasa Allah, Tuhan kita, bahwa besar dan soal hidup apapun yang menimpa kita, Tuhan pasti menolong kita. Andalkan kuasa Dia. Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Kalau saudara tidak mengandalkan kuasa Allah, saudara mengandalkan siapa? Diri sendiri, tidak bisa. Mengandalkan orang lain, tidak bisa. Saudara akan kecewa demi kecewa. Kekecewaan itu terjadi setiap hari ya. Semakin kecewa, saudara imunnya semakin turun. Tapi kalau saudara mengandalkan kuasa Allah, saudara melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Allah bisa menciptakan segalanya ya. Isi bumi ini Tuhan ciptakan. Masalah persoalan saudara yang kecil tidak bisa dibantu oleh Tuhan, tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Andalkan kuasa Allah. Sudahkah Anda mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan? Saya pertanyaannya ya. Dalam pergumulan kita hari pas hari, banyak orang berpikir bahwa dia pintar ya, dia bisa mengatasi semua ini. Tidak. Kalau terus terang saya sendiri dalam hidup ini, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan ya, mungkin kita semua, saya sendiri juga serba tahu-tahuan. Daripada saat saya mengandalkan Tuhan, Tuhan buka jalan ya. Usaha demi usaha Tuhan bukakan. Usaha baru saudara, potensi saudara akan Tuhan bukakan. Amin. Mungkin selama ini saudara lupa hidup ini serba enak ya. Keadaan zaman waktu itu properti naik ya, semua happy betul kan ya. Tahun 2000 ya, tahun 2019 ya, 2018 2017
waktu zaman SBY ya, Presiden SBY, semua rasanya enak sekali ya, semua naik. Tapi sekarang sudah lihat properti turun semua. Pembelinya gimana? Gak mau beli ya, takut saudara. Kenapa dia takut? Karena zaman sekarang ini perlu uang cash. Saudara boleh banyak properti, tapi kalau nggak ada uang cash bagaimana itu saudara? Andalkan Tuhan saudara. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat untuk kita semua. Yang saudara tidak pikirkan, tapi Tuhan akan bukakan itu semua. Saudara punya potensi, kita semua punya potensi dalam Tuhan. Makanya menghadapi polemik sekarang ini COVID-19, bagaimana saudara bisa mengadakan kuasa Tuhan? Yang pertama, kuasa Tuhan itu ya kita andalkan, bukan berarti kita tidak mau usaha, kita tetap berusaha, tapi kita percaya Tuhan yang bukakan jalan itu demi. Ya contohnya ya banyak sekali ya. Kalau anak saya Felicia tadi yang singgah di sini, tadinya mungkin dia nggak bisa bikin roti di rumah, tapi pada saat pola di sini dia mau berusaha mau bikin roti. Akhirnya dia buka di online ya, kita tawarin ya, maminya tawarin juga ke teman-teman, dan puji Tuhan sekarang rotinya sudah mulai beredar ya, dan sudah ada yang pesan 2 kali, 3 kali dan selanjutnya. Itu adalah potensi yang ada dalam diri kita harus keluarkan. Kalau saudara bisa masak, ya saudara bisa bikin apa, bikin sesuatu. Ya, jangan diem aja, jangan menangisi, mengasihani diri sendiri. Kalau saudara mengadakan kuasa Allah, biar Tuhan yang bekerja. Tapi Tuhan, saudara minta Tuhan apa yang bisa saya lakukan menghadapi hidup ini. Ya. Kesulitan demi kesulitan boleh ada, tapi kalau saudara mengadakan kuasa Allah, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan membukakan itu semua. Ya. Saya juga bersyukur saudara. Ya. Bagaimana Tuhan juga memberikan kita kecukupan. Kata di sini saya bilang, makan dan minum kita Tuhan berikan kecukupan. Ya. Kita perlu income hidup ini, betul? Apalagi waktu 4 bulan kita nggak ibadah. Bagaimana untuk operasional gereja ini? Ya. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan kepada saya bagaimana saya harus buka Josh Bless Collection, ya baju pendeta, dan banyak yang pesan saudara, ya dari mana-mana, dari daerah-daerah, dari Bali, dari Kalimantan, dari Nias, ya dari Aceh kemarin pesan 2, dan puji Tuhan itu Tuhan bukakan, dan saya percaya saudara pun sama, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Mungkin yang kita tidak pikir di sebelumnya, ya mungkin kita hanya bisa bilang, saya mampunya ini, tidak. Di dalam polemik ini, saudara berpikir, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Kalau tadi Ibu RC bilang, waduh, katanya plastiknya naik. Ya puji Tuhan, itu berkat Tuhan, Bu. Didabelin, ditambahin, ya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya pada hari ini, ya. Saudara tidak bisa bekerja di luar, tapi saudara kasih pekerjaan di rumah. Amin. Jangan kita mengadakan kuasa diri kita sendiri, mengadakan utang sini, utang sono saudara. Saudara akan terjerat utang itu. Pada saudara sudah jerat utang itu, saudara akan bingung cara bagaimana membayarnya. Ya. Kalau bisa saudara, pakai potensi yang ada dalam hidup saudara. Pakai apa yang ada dalam hidup saudara. Ya, contohnya saya punya motor, ya udah jadi ojol. Saya punya apa? Punya mobil, jadi driver. Saya punya apa? Ya saya kalau dia selama ini dia berusaha menjadi jasa angkut, boleh aja. Itu adalah mengadakan potensi yang ada dalam diri kita. Selama kita mengadakan Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Ya, jadi soal itu jangan saudara pikirkan dari hidup saudara yang selama ini berpikir bahwa hidup ini susah. Ya, kalau saudara bilang susah, hidup saudara tidak akan berubah. Tapi saudara mengadakan Tuhan, kuasa Tuhan, hidup saudara akan diubahkan. Tidak terpikir memang apa yang kita pikirkan sekarang ini, apa yang kita jalankan selama ini berbeda sama yang sebelumnya. Makanya new normal. Hidup dalam normal ini juga pakai masker ya. Saya nggak pakai masker karena lagi bicara begini. Karena apa? Kita tidak bisa tidak pakai masker. Dulu mungkin kita ketawain ya, wah kasihannya China
mereka harus pakai masker, harus diatur begini-begini. Tapi sekarang keadaannya di depan mata kita loh. Ya. Keadaan sekarang di depan mata kita. Kita tidak bisa lagi berpikir kita mau hidup normal seperti dulu, tidak. Tapi ini normal. Sering-sering cuci tangan, jaga jarak. Ya. Yang kedua, mengandalkan kedaulatan Allah. Kita mengandalkan kedaulatan Allah dalam hidup saudara. Saudara tahu bahwa hidup kita Tuhanlah yang berdaulat. Amin. Tuhanlah yang punya hak untuk hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita, dosa saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup saudara sudah milik Tuhan Yesus. Saudara disebut anak-anak Allah. Maka kedaulatan hidup saudara di tangan Tuhan. Ya, jangan kita pikir wah saya harus punya rencana begini, tidak bisa saudara. Sekarang saudara punya duit pun tidak bisa keluar negeri. Kenapa? Ditolak, ya? Ditolak di mana-mana ditolak, ya? Di China, di Jepang, di Amerika apalagi, ya? Di Eropa, Singapura ditolak. Sekarang bagaimana? Ya udah, anjurin di Indonesia aja. Tapi kita mengadakan kedaulatan Allah. Karena kedaulatan Allah itu kita milik Tuhan. Yang berobat ke Singapura bisa nggak sekarang? Susah saudara. Yang bisa berobat ke Pinang juga susah, karena harus ada aturan-aturan tertentu. Dan masalah ini harus kita hadapi. Bukan kita lihat, wah masalahnya saya nggak mau, biar berlalu aja. Nggak bisa berlalu saudara, harus dihadapi. Saudara kuat, ya seperti firman Tuhan tadi dikatakan, ya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan ini. Dikatakan di sini, dan ketika mereka sedang berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Kita kadang-kadang takut untuk bersaksi. Kita kadang-kadang takut untuk memberitakan firman. Kenapa? Ya, saudara minta sama Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Keberanian orang bersaksi pun harus diuji saudara. Ya kalau di gereja coba, silakan bersaksi, coba semua udah diem aja. Sedangkan mujizat sudah terjadi. Ya, tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita berani bersaksi dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang menentukan hidup ini. Dialah berdaulat atas hidup saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Ya, jadikan hidup saudara dalam rencana Tuhan. Kalaupun saudara sekarang sehat, itu karena anugerah Tuhan. Jangan kita sombong juga. Ya, kita tidak bisa lepas dari hidup sakit, ya lahir, hidup, sakit, tua, sakit, meninggal. Ya ini kodenya orang Chinese ya, 5. Pertama dia hidup, lahir, ya, lalu tua, hidup, sakit, tua, mati, meninggal. Itu tidak bisa kita lewati. Itu semua adalah resiko kehidupan. Setelah saudara dipanggil Tuhan, itu baru hidup yang kekal. Jadi pada saat kita sekarang ini, biarlah hidup saudara, berikan hidup saudara dalam kedaulatan Tuhan, di mana saudara akan tenang. Ya, kalau memang Tuhan izinkan saya sehat, berikan Tuhan kemampuan saya untuk berkarya di dalam bumi ini. Ya, saudara adalah karya Tuhan yang indah. Dalam saat ini saudara bisa menekan banyak jiwa. Karena mereka begitu haus akan Tuhan, mereka minum. Dengan saudara mengenal diri saudara bersaksi, orang akan dikuatkan. Ya. Yang ketiga, andalkan mujizat Tuhan. Di dalam hidup ini tidak bisa kita tidak mengandalkan mujizat Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang orang nggak percaya, masih adakah mujizat Tuhan sampai saat ini? Ada saudara. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Ada syarat agar mujizat itu kita alami. Yang pertama, mujizat terjadi jika ada belas kasihan Tuhan. Mujizat Allah terjadi kalau ada belas kasihan Tuhan. Makanya jangan sombong. Saya sudah kudus, saya sudah hebat, saya sudah begini begitu. Tidak. Saya sudah melayani Tuhan. Oh, belas kasihan Tuhan lah yang membuat saudara dipenuhi oleh mujizat. Amin. Tadi kayak tadi Yadi bilang apa? Sampai rebah ya, berserah total sama Tuhan. Betul. Karena disitulah tidak ada kesombongan.
berserah Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi dengan belas kasihan Allah turun atas kita semua. Ya, tidak banyak saudara, banyak orang bingung mujizat benar nggak sih? Kalau orang bersaksi benar nggak tuh? Jangan-jangan bohong. Ya, banyak sekali kesaksian yang orang sakit disembuhkan, yang mati bisa dihidupkan, orang masih tidak percaya. Jangan-jangan settingan. Karena orang yang bicara begitu orang yang belum pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, dia percaya ada kuasa ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mujizat itu bisa terjadi juga jika ada kerinduan yang besar. Kalau saudara punya kerinduan yang besar atas pengharapan saudara kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi. Tapi kalau saudara tidak punya kerinduan pengharapan kepada Tuhan, ya tidak terjadi. Saya mengalami mujizat demi mujizat terjadi karena saya punya kerinduan. Setiap apa yang saudara rindukan itu yang Tuhan berikan. Ya. Dan ketiga, mujizat terjadi bila ada iman yang besar. Iman kita harus dipupuk dari awal, seperti pohon saudara. Semakin saudara pupuk pohon itu semakin berbuah. Dan mujizat terjadi dengan iman yang besar. Kita masuk dalam ibadah ini pun dengan iman saudara. Saya berharap setelah pulang semua sehat. Amin. Ya. Karena memang jangan sekali-sekali kita berpikir negatif. Ya, kalau saudara berpikir negatif itu terjadi. Tapi saudara berpikir positif itu tidak terjadi. Amin. Jadi dengan iman yang besar, iman itu harus saudara pupuk dari awal. Ya. Semenjak kita mulai terima Tuhan, itu ada iman mulai, ya bertumbuh, ya. Lalu mujizat terjadi jika ada ketaatan yang mutlak, saudara. Kita perlu berdoa, kita perlu beribadah, kita perlu mendengar firman Tuhan, kita perlu membaca firman. Itu ada ketaatan. Ya. Kalau kita tidak taat, tidak ada mujizat. Contohnya, ya, sekarang dalam COVID ini ada mesbah keluarga. Saudara taat nggak bikin mesbah keluarga? Semakin saudara taat dalam mesbah keluarga, lihat saudara, mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Keluarga lepas keluarga diberikan keharmonisan yang terbaik. Ya, jangan berpikir pilih nanti aja. Ya, toh COVID sudah mulai meredah, tidak saudara. Sampai kapanpun, kalau saudara taat sama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ya. Jangan berpikir kita mah biasa-biasa aja. Tidak, dalam Tuhan semuanya luar biasa. Ya, katakan kepada saudara, dalam Tuhan engkau luar biasa. Ya, dalam Tuhan engkau luar biasa. Ya, amin. Karena dalam Tuhan itu kita adalah anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan, bukan biasa-biasa saja. Kalau saudara biasa-biasa saja, itu rata-rata. Tetapi dalam Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Bagaimana cara mengatasi kemampuan hidup? Ya, yang pertama, gunakan kapasitas yang Anda miliki. Contohnya modal. Ya, saudara punya modal berapa sekarang? Contohnya, saya punya modal 10 juta. Jadikan modal itu untuk usaha Anda. Dan saya harus modal 1 juta. Saya pinjam ke bank. Jangan saudara. Semakin saudara pinjam ke bank, kalau saudara usahanya hancur, utang tambah. Tapi dengan modal yang saudara miliki, pakai itu semua. Untuk apa? Untuk usaha. Tapi harus diperhitungkan. Usaha apa yang bisa menguntungkan? Ya, jangan berpikir harus modal besar. Usaha tidak harus modal besar. Yang penting ada kemauan dan ada usaha. Ya. Sekarang banyak orang usaha jasa pun laku, saudara. Ya, usaha jasa. Nah, saya berharap kita semua coba. Ya, saya juga kalau saudara lihat di depan ini saya ada Sasuka. Usaha saya itu jadi cabang di Tangerang kota. Besar nggak modalnya? Tidak, saudara. Hanya berapa? 2,5 juta saja. Saya bisa buka cabang. Ya. Lalu apa yang saya modalkan? Yaitu ruangan yang sudah ada saya pakai. Lalu apa lagi? Spanduk. Sudah. Berapa uang yang saya peroleh selama 1 bulan lebih ini? 1 bulan saya masuk kurang lebih 5 juta income-nya. Ya. Kelihatannya kecil ya, tapi nanti lihat semakin lama semakin besar. Karena apa? Itu adalah aplikasi. Ya. Jadi kita tidak heran kalau orang berpikir usaha itu harus besar, modal tidak. Usaha itu bisa dengan modal yang kecil, asal kita jeli dalam menuju usaha itu. Contohnya buka gado-gado, besar nggak usahanya? Lihat besar nggak? Enggak ya.
Dia kali berapa? 300. Ya, nggak sampai ya. Pokoknya hari ini mulak, hari laku untung, gitu lah. Besok beli lagi. Nah itu. Usaha apapun tidak perlu yang besar-besar. Asal sudah mau berusaha. Banyak orang mengadakan apa? Mengadakan pinjaman demi pinjaman. Kalau sudah mengalami pinjaman, ya udah. Akhirnya sudah apa? Terlibat dalam hutang. Apalagi ingat, ya. Kalau ada pinjaman yang dari yang modal bunganya besar, jangan sekali-sekali sudah pinjam. Ya. Tuhan tidak menghendaki kita berhutang. Kalau punya hutang, maka Tuhan bilang bayar hutangmu. Apa yang kamu punya, kamu jual, bayar hutang. Ya. Pandangan iman saat krisis terjadi. Pada saat krisis terjadi, banyak orang berpikir bahwa ini sudah habis, dunia ini sudah selesai. They don't know. Ya. Kalau saudara berpikir begitu, saudara akan menjadi orang yang depresi. Krisis terjadi adalah mulai daripada kehidupan yang baru. Ini normal, betul lah. Krisis terjadi awal daripada kita melek matanya. Yang tadinya kita hanya tidur-tiduran tentang nyaman hidup ini, tidak. Dengan krisis terjadi, saudara mulai apa yang harus saya lakukan dan di sini. Ya. Jangan mengarah di ini tawa santai, tidak. Justru bangkit krisis bangkit terjadi, saudara harus bangkit berusaha yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau bekerja, kerja yang terbaik. Supaya jangan di-PHK. Udah begini karena krisis ini sudah masih malas-malasan. Wah, perusahaan bilang ini orang tidak membutuhkan keluarga, ya. Jadi yang terbaik pilihan. Jadi orang-orang pilihan, ya. Krisis yang terjadi saat ini, saudara harus melihat bahwa pandangan kita bagaimana melalui krisis ini. Bukan the end ya, terakhir bukan, malah makin canggih. Coba saudara lihat sekarang. Sekarang sudah 5O ya, bukan 4O ya. Jadi udah kayak internet ya, sudah Huawei ya, udah tinggi sekali ya generasinya. Itu luar biasa, makin canggih saudara. Kalau saudara melihat perkembangan China, itu luar biasa. Ya, mereka sudah hampir menguasai dunia. Justru sekarang anak-anak makin giat belajar. Apalagi punya internet ya. Sekarang bisa terjadi belajarnya di rumah, stay at home, ya, lihat internet, ya. Jadi makin canggih, bukan makin malas. Kalau saudara makin malas, makin ketinggalan terus terang. Krisis terjadi saat ini, bagaimana pandangan saudara harus maju lebih dari sebelumnya. Kalau makin mundur ya goodbye, ya. Jadi harus makin maju. Yang ketiga, mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas segalanya. Apa yang Tuhan berikan hari ini itu yang terbaik. Ya, jangan saudara makin mengeluh, wah kacau saudara. Penyakit makin menghantui saudara. Tapi bisa makin bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Saudara melihat bagaimana saudara bisa menikmati hidup ini dalam krisis yang sekarang. Ya, bersyukurlah pada Tuhan. Ya, dan bertindak dengan iman. Imani bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sekali-kali kita percaya dan kita merasa bahwa hidup ini ya selama-lamanya, tidak. Hidup ini adalah sementara. Saudara harus punya iman bahwa saudara adalah milik Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan berdaulat dalam hidup saudara. Dan biarkan mujizat itu terjadi. Ya. Kalau mujizat terjadi, saudara melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup ini. Ya. Saudara jangan takut. Dalam artian jangan membuat iman saudara turun, tapi sebenarnya saudara makin naik. Ya. Saya mau hari ini mungkin ada kesaksian. Dan saya minta Pak Camcong untuk maju ke depan. Coba ceritakan masalah krisis yang selama ini menghadapi Pak Camcong. Apa yang Pak Camcong lakukan dalam hidup ini? Ya, silakan Pak. Ya. Saya panggil 2 orang aja ya untuk saksian supaya lebih hidup. Karena apa? Kita mengalami hidup ini bukannya gampang sekarang ini ya. Kita bisa bertahan hidup, kita bisa share sama orang. Apa yang kita lakukan? Ya. Ya, kenapa? Ya, shalom. Halo. Ya, beri untuk Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya sedang dibicarakan sama Bapak Pendeta kita ini. Itulah untuk kemenangan kita. Buktinya, saya ini selama ini lagi krisis,
kayaknya itu keadaan ini memungkinkan, tapi secara pekerjaan ekonomi itu saya tetap saja standar potensi saya yang saya pakai. Satu, saya ternak. Karena apa Pak? Ternak bebek, ternak ikan lele. Jadi itu ternak itu ya nggak ada krisisnya. Ya, sudah besar kemarin ini ada keperluan saya jual. Terus untuk segala makan itu dari hasilnya, di terkulnya. Nah sekarang ada juga di Empang itu ada lele, ada ikan urangnya. Itu udah nggak ada krisisnya lagi saudara. Besok mungkin saya mau menjual ya kira-kira banyak sih, paling mudah 20 kilo gitu ya, sudah berpeluang. Oh iya bawa gitu. Nah itu jadi potensi kita itu betul, jangan kita pandang bahwa ini keadaan memang selalu mencekam kita, tapi kita jangan putus asa. Pemikiran saya begitu. Banyak bukti kesaksian-kesaksian yang Tuhan berikan kepada saya, dan juga banyak kelebihan-kelebihannya dalam keadaan seperti ini. Makanya saudara-saudara, ya kalau kita mengeluh serani, ya itu jangan saudara. Kita cari potensi kita. Ya itulah yang saya alami. Sekian dari saya. Iya. Ya, kita beri kembali ke Tuhan. Terima kasih Pak Camcong. Terus. Ya, luar biasa. Memang dalam hal sekarang ini Tuhan buka jalan dalam artian apa yang saudara punya potensinya Tuhan bukakan. Kalau saudara mau mengadakan kuasanya, mengadakan kedaulatan Allah, dan mau melihat mujizat Tuhan. Seperti Pak Camcong tadi, dia punya empang, dia punya bebek. Saya percaya Pak Camcong lebih giat ya sekarang, ya karena memang harus giat. Kalau nggak giat ya nggak dapat penghasilan, betul kan? Nah, itulah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang yang di sini, yang hadir, saya percaya Tuhan buka jalan untuk kita semua. Dengan adanya, ya, dikatakan semakin kejepit semakin melejit, itu seperti bola saudara banting ke bawah, makin melambung. Sama hidup kita, semakin terjepit keadaan suasana ekonomi, ya, keadaan suasana sosial, saudara semakin menaik. Kalau saudara mengadakan tolong Tuhan dan kuasa Tuhan, juga mengadakan mujizat Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau saudara mengandalkan diri sendiri, semakin jatuh, ya jatuh terus. Ya, tapi andalkan Tuhan. Karena Tuhan punya kedaulatan untuk hidup saudara. Tuhan mau pelihara saudara dan saya. Itu aja. Ya. Ada lagi satu, mungkin wanita. Siapa yang bersaksi? Satu orang. Ibu ini. Saya lihat ibu ini luar biasa loh sekarang. Kita beri kemuliaan untuk ibu ini. Untuk Tuhan Yesus juga ya. Sekarang suaminya mendampingi terus ya untuk ibadah. Silakan Bu Ibu. Ayo. Ya. Dia tahu WA kita juga. Saya percaya dia pun berusaha luar biasa, ya, dan berdoa juga luar biasa untuk suami dan anak-anaknya dan usahanya. Silakan. Shalom, puji Tuhan ya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan baik yang sudah melihara kita, melindungi kita ya. Saya juga bukannya nggak ngerasain COVID, tapi karena pemeliharaan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang banyak, kayak saya kan usaha salon, orang-orang juga banyak yang tutup salonnya. Tapi saya tetap buka, puji Tuhan, Tuhan lindungi. Ada aja setiap hari gitu kan, ada orang yang takut buka salon, tapi saya nggak takut karena Tuhanlah perlindungan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti diberkati, dilindungi. Kalau saya juga selama COVID, gimana ya? Pokoknya banyak suka dukanya yang saya rasakan. Tapi karena ada juga peraturan pemerintah, selama COVID ini mungkin cicilan relaksasi ya. Ya kita juga relaksasi gitu. Kita nggak didesak-desak gitu kan. Jadi semuanya Tuhan atur lah gitu kan.
Tuhan cukupkan semuanya. Kayak Bapak Gembala tadi bilang, ya melihat keadaan, melihat pasaran, apa yang cocok kita pasarkan, ya kita jalankan. Tadinya nggak jual telur, jadi jual telur gitu. Ya saya juga kan di rumah semuanya di gerai duta, nggak ada yang berani keluar. Ya udah paling tetangga-tetangga yang beli, saya jual telur lah, saya jual beras lah yang kecil-kecil gitu. Tapi saya juga pengalaman saya ya, di saat kita kekurangan, di situ kita memberi, Tuhan balaskan lebih. Pokoknya kita masih kekurangan, kita mikirkannya, kalau aku masih mikirkan ini utang saya juga di sono ada, mau cicilan, semua orang punya cicilan ya, namanya hidup ya. Nah, saya nggak mau memberi, tapi karena aku memikirkan kuasa Tuhan, di firman Tuhan juga bilang, sedangkan janda Sarfat juga kekurangan, dia cuma punya satu itu ya, satu keping itu, tapi dia kasih. Aku melihat ke situ gitu. Makanya keluarga juga kalau ada yang mengeluh ya udahlah, kalau cuma makan mah saya juga dikasih Tuhan makan, masa saya tidak nggak ngasih mereka makan gitu ya. Saya bantu semampu saya gitu. Saya yang saya dengar nggak ini, ya udah ke rumah aja. Kalau misalnya belum kerja, kalau soal makan mah ya makan kita di sini, yang penting makan dulu gitu. Saya suruh ke rumah, ya kalau bagi yang mau ya udah di sini aja dulu, di rumah dulu, yang penting kita makan sama-sama gitu. Tapi buktinya sampai sekarang Tuhan pelihara. Malah menurut saya ya, COVID ini berkat juga. Kenapa saya bilang kayak begitu? Banyak di musim COVID ini banyak orang bertobat. Iya, banyak orang bertobat. Banyak orang tidak sombong lagi gitu. Tadinya sombong, tadinya dia mengandalkan hartanya, keuangannya semua. Jadi di musim COVID ini nggak ada yang kita sombong, nggak ada yang kita sombongkan, nggak ada yang kita andalkan lagi. Pokoknya hanya kuasa Tuhan. Jadi bukannya saya bersyukur ada COVID ini, tapi maksudnya ya kita selalu berdoa, ya jangan ada kematian massal, tapi pertobatan massal ya. Amen. Ya kita bersyukur banyak orang-orang bertobat, karena banyak orang-orang yang tidak sombong lagi, yang tidak mengandalkan kekuatannya, tapi semuanya mengandalkan Tuhan. Ya itu yang saya alami ya, banyak itu yang saya lihat hikmahnya itu, yang semusim COVID ini. Tuhan juga nggak menutup berkat buat keluarga saya, ada aja gitu loh, ada aja melalui salon gitu, melalui Grab, banyaklah yang pokoknya apa aja yang dijual, yang kita bisa jual gitu kan, kita jual. Apa aja yang pokoknya kita lihat, harus pintar-pintar kita ngelihat pasarannya gitu, apa yang pantas dijual di sini gitu, apa yang ini ya dijual musim COVID ini gitu. Jangan kita jual yang mahal-mahal, padahal orang juga gak punya uang ininya, cashnya gitu. Ya saya sangat bersyukur, keluarga saya juga Tuhan pulihkan gitu. Karena kami juga sering mungkin karena dari dulu kan sibuk siang malam gitu ya, sibuk pagi-pagi udah berangkat semua, nggak pernah ketemu apa gitu. Tapi dengan keadaan kayak gini dipulihkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang semua ada waktunya gitu kan. Nah termasuk suami saya juga ada di sini semua, ada di sekarang ini karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan waktunya Tuhan juga. Terus ya pokoknya semuanya karena Tuhan lah. Ya Tuhan hajar kami dengan kita semua dengan COVID ini, ya kita merendahkan diri datang kepada Tuhan. Udah keadaannya kayak begini, kalau ada manusia yang tidak berubah lagi, itu bukan manusia lagi. Seluruh dunia udah merasakan gejolak dunia ini. Kalau enggak bertobat lagi, kalau enggak berubah lagi, ya itu bukan manusia lagi. Kalau memang kata saya yang kasar, ya maaf ya. Ya puji Tuhan juga kita semua boleh beribadah juga saat ini. Itu semua karena perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Demikian kesaksian saya. Kita beri pulang ke Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya memang terang dalam COVID sekarang ini kita harus berbagi. Artinya gini,
berbagi banyak hal, saudara. Ya, ada berbagi sembako, berbagi makanan. Kayak Ibu ini mengundang tetangganya yang mungkin mau makan, silakan dapat rumahnya, dan banyak berbagi segala hal. Ya, di sini kita memang Tuhan ajarkan kita pemurnian hidup seperti emas. Kalau sudah melihat emas sekarang mahal ya, 1 juta lebih, satu gram, ya. Nah, 1,2 kok. Mungkin banyak emasnya nih ya. Nah, betul. Ya, 1,2. Emas aja naik, saudara. Nah, sekarang yang Tuhan lihat diri saudara dimurnikan seperti emas. Ya, mungkin sakit awalnya pemurnian itu, disemprot dengan api yang begitu kencang, nggak begitu keras ya. Kalau saya yang oven tuh saya buka tuh apinya langsung ya kencang gitu ya. Waktu oven nggak bisa bunyi, saya pakai semprotan tekan api, waduh bisa langsung besar. Nah, masuk begitu. Nah, saudara sekarang lagi dimurnikan sama Tuhan. Pemurnian ini akan saudara lihat hasilnya. Mungkin nggak tahun ini, tahun depan. Bagaimana saudara diubahkan Tuhan? Atau Ibu ini bilang perubahan terjadi. Terus dunia juga sama, saudara. Ya, berapa banyak korban sudah berjatuhan. Karena apa? Ya, itu kuasa Tuhan. Kita nggak bisa bilang begini nggak bisa. Memang kuasa Tuhan. Di zaman sekarang ada yang Tuhan panggil lebih cepat, ada yang Tuhan kasih kesehatan, ada yang memang harus diizinkan sakit dibacaranya, ya beriman supaya sembuh. Ya, teman saya pun sakit sembuh sekarang. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengejar seseorang, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, dan sebentar kita masuk perjamuan kudus, kita percaya di dalam perjamuan kudus ya, ada tubuh dan darah Yesus, tubuh Yesus ya, yang sempurna ya, diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya hidup saudara disempurnakan. Darah Yesus yang dicurahkan ke salib membuat dosa saudara dan saya diampuni, dan pilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau hari ini saudara, mari kita punya iman yang lebih lagi pada Tuhan, bahwa kita akan diubahkan Tuhan. Mari kita berdiri semua. Saya undang Pak Ibu Asia, Ibu Krisna dan Pak Amcong. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Iman yang penuh percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan kami tahu ada kuasa Allah, dan hidup kami adalah kedaulatan Tuhan, dan mujizat Tuhan akan terjadi hari lepas hari dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan Tuhan dalam nama Yesus.
baca firman itu. Firman itu berbicara langsung secara pribadi kepada saudara. Saya bacakan firman yang ada di saya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Mazmur 121 ayat 5. Ya, masing-masing baca. Mari kita berdoa pribadi. Mari kita katakan inti yang suara kita. Sesudah firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anakku. Bukankah rotan selama tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya dalam nama Yesus. Demikian juga ia memberi cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anakku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah aku dan cawan ini dalam darah Yesus? Amin. Dengan mempercayai dalam Yesus.
saudara dan saya. Dia yang mengasihi saudara, dia yang menebus dosa saudara. Dia yang mengasihi saudara sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara akan melihat mujizat Tuhan hari pas hari. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam saudara. Mari kita tidak akan berbagi saudara. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami percaya pada hari ini tubuh kami yang lemah sudah dikuatkan dengan tubuh yang sempurna. Turun kami dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau setiap dosa-dosa kami yang selama ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, sekecil apapun dosa kami, Tuhan sudah mengampuni dosa. Dalam nama Yesus, kami terima pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami terima kasih Tuhan yang melimpah dalam kami Bapa. Bapa di surga, imun kami disempurnakan pada hari ini. Dan kalau ada sakit penyakit dalam tubuh kami, sel-sel kami yang lemahnya rusak, Tuhan sudah ciptakan sel yang baru. Tuhan sudah gantikan dengan yang baru, sehingga sel-sel tubuh kami menjadi sehat kembali. Dalam nama Yesus, terimalah dalam nama Yesus. Terpuji nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah nyatakan jalan kami Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami merasakan Tuhan senantiasa berada dalam hidup kami. Kami tidak sendirian, tapi ada Tuhan Yesus. Tuhan yang menggendong kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memelihara kami. Terpuji nama Yesus. Terima kasih Bapa, kalau perjalanan ini sudah selesai, kami tahu Tuhan saat ini bila Engkau senantiasa hidup dalam kehidupan kami, hidup dalam keluarga kami. Keluarga lepas keluarga akan dipulihkan, akan disempurnakan dalam nama Yesus. Bapa, terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa. Haleluya. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan, berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan uang kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sekali lagi kita akan berikan kepada kita sampai kita mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Bayangkan persembahan kami ini Bapak. Walaupun tidak seberapa jumlahnya, tapi dengan hati yang ikhlas kami memberikan untuk bersiap Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk berkah-berkah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bukan karena berkat keuangan, tapi berkat kesehatan yang Tuhan limpahkan pada kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bangga Bapak punya anak seperti Engkau.
Atas nama seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. 2. Setiap hari Jumat ada doa di tempat ini jam 5 sore. Jemaat dan pelayan Tuhan diharap untuk bergabung. 3. Ini sebagai undangan ya. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus ada undangan pernikahan saudara Tia. Iya ya, tahu ya, nanti besar ya. Dan Bisman. Tempatnya di GBI Ebenezer Karawaci. Resepsinya jam 13 sampai jam 4, jam 16 atau jam 4, dari jam 1 sampai jam 4. Ebenezer Karawaci sebelah mana ya Mas? Di Pinangsia. Oh, Pinangsia ya. Oh iya, perapatan sana ya. Ya. Dan kalau mau pergi di tempatnya kita tunggu janjian di mana gitu ya. Kalau enggak masing-masing juga boleh lah. Siapa dekat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, satu hari Sabtu saudara kita Tia akan melangsungkan pernikahan. Diharapkan kehadirannya dan doanya untuk saudara kita. Dia WL kita di tempat ini. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Siang hari ini Tuhan, kami sudah beribadah di rumah ibadah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau anak Tuhan sudah melayani Tuhan pada hari ini. Baik itu WL, singer, pemain musik kami, guru sekolah, pendoa sahabat kami, terima tamu, LC dan lain-lain semuanya yang sudah melayani Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan janji Allah, Tuhan akan memberikan upah dari surga. Hamba berdoa dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Kiranya upah di surga akan dicurahkan dalam nama Yesus. Terima. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami bisa memberi yang terbaik. Baik itu kolektor perpuluhan maupun diakonia Tuhan. Berkati tangan sudah memberi, berlipat kali ganda. Dan bagi yang belum bisa memberi Tuhan, juga Tuhan berkati supaya di ujung kita mereka memberi yang terbaik. Hamba berdoa kiranya tingkatnya akan dibukakan dan berkat-berkat telah dicurahkan dalam nama Yesus.
Bila dalam kubur ini untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menggunakan jiwa-jiwa dapat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami rindu Tuhan masa ini ada belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri tertinggi sampai rendah, Gubernur, wali kota, bupati di kota Tangerang yang kami cintai. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Dan juga berkati Tuhan lingkungan kami, kota Tangerang dan sekitarnya, dan seluruh pelosok tanah air Indonesia, supaya penuh damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Dan juga berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada di rumah, mereka beribadah melalui online, dan mereka mungkin dalam keadaan sakit atau apapun keadaannya. Kami berdoa di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berikan kesehatan dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah hari ini, di mana anak Tuhan sudah berkumpul di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Mari kita katakan kita arahkan mata hati kita ke Tuhan Yesus saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cita cita Tuhan Yesus Kristus dan persatuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati bersama, katakan amin.